mengenai ma'rifatun nafs. Iklam kanyahokeun ku anjeun anna miftaha ma'rifatillah sanyana kunci ma'rifat ka Allah Ta'ala wa ari eta ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tosnya Ria subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim bakal ningalikeun kami him ka jelema-jelema ayatina kana ayat-ayat kami fil afaqi di afaq wa fi anfusihim jeung dina dirina eta nas hatta sehingga yatabayyana jelas lahum pikeun eta nas annahu sanyana eta Al-Qur'an al-haqqu eta hak. Ngeselang. Kamari dijelaskan bahwa kimia sajadah itu satu ma'rifatun nafs, dua ma'rifatud dunia, tilu ma'rifatullah, artinya tilu kategori persenyawaan nanti. Nah hiji ma'rifatun nafs hanya hokeun diri. Kunci gitu ya. Kunci ma'rifat ka Allah, i'lam anna miftaha ma'rifatillah, kunci ma'rifat ka Allah nyaeta ma'rifatun nafs. Moal bisa ma'rifat ka Allah lamun teu ma'rifat ka diri sorangan. Moal bisa ma'rifatullah lamun teu ma'rifatun nafs. Dalilna eta sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sebentar. Ayat ieu teh sok dipahami sebagai perintah atau dorongan untuk merenungkan alam semesta yang merenungkan diri sendiri. Dalam tanda kutip ayat ini mendorong untuk neangan ilmu atau mendorong untuk sains. Nah sampai sekarang ada perdebatan menurut saya nggak akan berakhir sampai ke kiamat kayaknya. Yaitu hubungan wahyu sama ilmu, hubungan agama sama sains. Apakah bisa kita memparalelisasi atau menghubungkan antara ilmu dan sains? Itu pertanyaannya. Ayeuna muncul beberapa orang, yaitu kamari saya disinggung bahasa kumal hakim ya. Itu manehna bicara tentang agama tapi pendekatanana teh sains gitu. Ari sains itu sistematika pengetahuan yang logik, rasional, empiris. Ini ngaranna sains mah pasti empiris. Ilmu itu pasti empiris, real, karaba, karasa, kadeuleu gitu ya. Itu ilmu. Nah, salah satu sifat dari ilmu gitu ya. Sifat ilmu itu satu universal, objektif. Itu sifat dari ilmu. Mata anjeun teh kuliah. Ari kuliah teh bahasa Arab, artinya teh
universal. Makanya kebenaran yang didapat oleh sains sifatnya universal. Dibawa ke mana lagi pasti nganggap itu benar. Satu, ilmu itu kuliah universal. Kedua, sifat dari ilmu itu berkembang, growth. Baheula handphone ayeuna aya handphone. Terus sifat dari ilmu itu meramal. Ilmu itu bisa meramal. Selain dukun untuk kang ngaramal, ilmuwan. Anda sakit, lalu Anda datang ke dokter, dengan ilmu kedokteran Anda diperiksa. Ketika diperiksa lalu si dokter teh mere resep ka anjeun teh mere obat, ya minum 3 hari. Berarti si dokter meramal Anda itu sembuh dalam 3 hari. Benar? Kenapa dokter bisa ngasih obat untuk 3 hari? Karena karakter ilmu itu meramal. Namun ilmuwan can bisa meramal berarti can bener ilmuna. Dulu Anda belajar fisika. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan X. Lalu dia bergerak selama 2 menit. Berapa jarak yang ditempuh? Meramal bukan? Meramal. Ya kan? Namun benda bergerak sekian dalam jangka waktu sekian, berapa jarak yang ditempuh? Bisa dihitung nggak? Bisa. Nah, yang keempat, ilmu itu empiris, teraba, terukur, terasa, ini ya, empiris itu karakter dari ilmu. Nah, ada perbedaan tegas antara ilmu dan wahyu, antara ilmu dan agama. Kalau agama itu mutlak, namun ilmu kan berkembang. Contoh, lamun Anda memahami Quran memakai sains. Ketika sains yang Anda pakai itu ada yang mengkritik, berarti tafsir Anda pada Al-Quran itu terikat dengan kesementaraan. Bisa nggak sains dikritik? Bisa. Nah, itu sebab bagaimana hubungan antara wahyu dan ilmu. Nah, hubungan antara wahyu dan ilmu itu secara prinsipil, mau nyambung ke umur-umur. Karena wilayahnya berbeda. Kalau ilmu mah empiris, kalau agama mah supra empiris. Kalau ilmu itu rasional, agama itu supra rasional. Gitu. Ya, jika nu kamari ku saya diobrolkan, kenapa daging babi itu haram? Gitu. Karena daging babi itu misal, secara sains ada cacing pita. Gitu. Dan cacing pita itu penyebab kanker darah, penyebab kanker kulit. Oh, berarti babi itu haram. Ya kan? Secara sains sesuai gak perintah Quran sama sains? Sesuai. Lalu tiba-tiba anjeun menemukan satu cara bagaimana menghilangkan cacing pita dina babi. Misal si babi nanti disemprot ku sinar ek. Ketika disemprot ku sinar ek, semua cacing pita yang ada dalam daging babi itu jadi mati. Nah, ketika daging babi tidak ada cacing pitanya setelah dilaser ek, apakah babi jadi halal? Ya kan? Ya kan? Makanya Anda kalau ngomong sains harus hati-hati gitu. Sebab sains itu terikat dengan kesementaraan tadi. Kusabab terikat dengan kesementaraan, maka
tidak boleh dipandang penafsiran kana Al-Quran teh secara mutlak, nggak boleh. Karena sains itu terikat dengan kesementaraan. Nah, lalu ada orang yang ngomong kieu gitu. Ya udah, sekarang makan cacing pita dalam babi sudah hilang tuh. Cacing pita dina babi bisa dihilangkan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Berarti babi jadi halal. Nah, kalau ada orang yang ngomong begitu, siapa tahu ada yang bahaya dari babi dan kita belum tahu. Dan ilmu belum sampai mengetahuinya. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu sebab kalau Anda ngomong agama, Anda harus hati-hati. Jangan sampai seperti tadi, ini nama babi nggak bahaya, ada ayat cacing pitana nggak dipaehan gitu. Lalu Anda jadi ngomong, babi itu jadi menang aja nama, jangan ada bahaya deh. Nah, sementara sains belum mengetahui bahaya babi yang lain. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu sebab saya mau nitip, kalau kita ngomong agama, Anda jangan merusak teks. Sekali lagi, Anda jangan merusak teks. Karena apa? Karena ilmu itu terikat dengan kesementaraan. Lamun gitu mah cenah ulah ngomong sains dina Al-Qur'an. Ya silakan saja. Al-Qur'an geus nyiwarang ge sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di alam semesta dan di dalam dirinya. Silakan renungkan alam semesta, renungkan diri sorangan gitu. Sehingga jelas bahwa Al-Quran itu benar. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga Al-Quran itu benar. Ditantang memang. Cuman ketika Anda berhadapan dengan Al-Quran, jangan belagu dengan sains yang kita miliki. Sebab karakter dari sains itu sebetulnya terikat dengan kesementaraan. Makanya lamun aya nu ngomong kieu, membuktikan Tuhan secara ilmiah, bullshit, nggak bisa. Anda mau bicara Tuhan secara saintifik, wah bisa. Kenapa? Karena wilayahnya berbeda. Saya selalu bilang di Tapak Sabda ini, di buku saya baheula 2004, saya ngomong begini. Untuk membuktikan adanya Tuhan sama mudahnya untuk membuktikan tidak ada Tuhan. Sarua gampang nah. Sabab untuk membuktikan adanya Tuhan itu sederhana, ya, ente iman. Akal berhenti lalu Anda iman. Reason stop, datang iman. Cek Immanuel kan gitu. Cek kan. Nah, ketika pikiran berhenti maka lahir iman. Nah, orang ayeuna terus gitu. Kan siapa yang ngomong tuh saya lupa lagi. Para saintis menggali terus ilmu pengetahuan sampai di puncak gunungnya, puncak ilmu pengetahuan. Setelah sampai di puncak, dia menemukan para ulama sedang udud. Menemukan para teolog gitu, para agamawan, para pendeta sedang bercengkrama. Artinya orang agamawan itu tidak sampai berpikir sains mendalam, tapi dia langsung beriman. Nah, orang yang memakai sains terus sampai mengejar sampai sedalam mungkin, ujung-ujungnya melanggar. Dia akan berhenti di satu titik yang tidak bisa dia pikirkan. Dia akan menyerah bahwa akal kita itu terbatas. Ketika akal terbatas, ya lahirlah iman. Ngerti itu maksud saya? Dan gak bisa tuh Anda mau mengempiriskan Tuhan, Tuhan bisa bungkeul, nggak bisa. Kalau aya ilmuwan, saya ingin membuktikan Tuhan, gede beuh. Wilayahnya beda. Atau kenapa kan kaharti
ayana alam semesta maka adanya Tuhan. Sebab moal mungkin aya alam semesta lamun eueuh nu nyiptakeun, anu nyiptakeunana teh Allahu Rabbul Alamin gitu. Nah, secara sains kan bisa diudag deui. So, lamun bener Allah nu nyiptakeun alam semesta, kumaha eta nyiptakeunana? Naon bahana? Kan lamun arek nyiptakeun meja teh meureun kudu aya bahana. Bahana teh kayu, nya. Nah, rek nyiptakeun alam semesta naon bahana? Katakan bahana teh X. Nah, kan ditanya deh, X bahana tina naon? Y bahana tina naon? Terus nu aya ujung. Nah, terus hukum penciptaan itu lamun saya rek nyiptakeun meja butuh waktu, katakan nyiptakeun meja itu 1 jam, 10 menit, 20 menit, ya kan? Nah, pertanyaannya, ketika Tuhan menciptakan waktu, apakah ada waktu? Nah, liar kan? Mentok mah, mentok. Ya, emang hukum penciptaan kumaha? Lamun saya mau menciptakan belas, aya waktu teh. Manya simsalabima bakadabra gitu. Secara sains kan kudu aya waktu kan? Nyiptain meja waktuna katakan 20 menit. Nah, pertanyaannya ketika Tuhan menciptakan waktu, ada waktu? Kumaha cenah nyiptakeun waktu kan teu abus logika. Ya, nah itu sebab ngaranna sains itu akan berhenti di satu titik di mana dia mentok. Cek bahasa filsafat nama kuldesak. Kuldesak teh jalan buntu. Nggak bisa sampai ke mana ilmuwan mau membuktikan adanya Tuhan. Gini, God delusion. Richard Dawkins ini ya nulisnya. Wah, di Indonesia buku eta luar biasa itu, bestseller itu. Anu ujung-ujungna teh cenah alam sudah begini saja. Jika si Kumaila Hakim itu ya. Semua baik benar sudah sudah terprogram dalam otak gitu. Semuanya di scientific gitu. Ya, pertanyaannya ada otak menang di mana? Saya nyiptakeun otak gitu. Nah, geus ngomong gitu kan tak jawabanna giliran agama nu datang sains teu bisa ngajawab kan. Tapi manehna ulah waka ngomong agama cenah ieu mah geus kieu we ayana. Tah geus kieu ayana eta teh nepi ka sabeleun tuh. Sering saya ngobrol ka anjeun, tidak ada kebetulan di alam ini. Tidak ada kebetulan di nahiru. Sering saya ngobrol. Waktu saya bangun, tiba-tiba di samping saya ada segelas air. Lalu saya ngomong, waduh kebetulan ada air. Saya ngomong kebetulan karena saya tidak tahu proses yang menyebabkan air datang. Makanya saya ngomong kebetulan. Jadi kebetulan itu karena kita tidak tahu sesuatu itu terjadi. Kita ngomong kebetulan. Dalam nyaho mau ngomong kebetulan. Pas saya hudang si digigir teh aya air putih. Aduh pamajikan bager euy gitu. Mau ngomong kebetulan da nyaho pamajikan nununa. Benar. Banyak kebetulan. Misal anjeun erek ketemuan jeung temen kayak jam 2 pagi di kampusnya. Lalu temennya datang jam 2, teh datang pas pagi. Aduh, kebeneran pagi. Banyak kebeneran kan janjian heula. Tapi lamun ente bertemu dengan tidak sengaja, wah kebeneran ya pagi. Nah, kenapa orang ngomong kebeneran? Karena kita tidak tahu proses yang menyebabkan itu terjadi. Jelema ngomong cenah ini sudah dirancang begini saja. Di otak nangis kieu we cenah alam. Sistem otak sudah begini, sistem alam sudah begini, hukum geus aya we ti dieuna.
kebetulan alam itu begini. Nah, itu ilmu goblok dah. Aya orang mah nggak mungkin ngomong kebetulan, pasti aya nu ngadesain semua ini semua. Kita saha Allahu Rabbul Alamin. Ada satu buku bagusnya, kalau Anda mau dicari boleh tuh. Judulnya Juru Bicara Tuhan. Itu terjemahan buku jadul tuh. Mungkin buku tahun 2000-an lah atau 99. Ian G. Bargo. Jadi dia memberikan 4 mazhab hubungan antara sains dan agama. Satu, ada madhab yang perang. Pokoknya lamun ngomong sains, hubungannya jeung agama, lamun agama hubungannya jeung sains. Itu madhab pertama. Madhab kedua itu tidak percaya sains. Cek ilmuwan tidak percaya cek ilmuwan tak percaya agama, cek orang agamawan tak percaya sains. Nah, dua nana itu tidak boleh diambil. Yang ketiga ada madhab dialog. Nah, ieu mah agama jeung sains teh didialogkan. Nah, menurut saya itu yang paling mungkin. Mari kita mendialogkan sains dengan agama. Tapi tidak dalam pengertian ilahiyah untuk mencari ketuhanan. Dan ketuhanan mah tetap kudu make iman, lain make ilmu. Nah, paham ya? Nah, itu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Hu didinya kan? Annahu hu didinya kan? Al-Qur'an.